Selamat datang di kanal kami. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat perbandingan antara tiga buah charger yang sangat populer. Perangkat yang pertama adalah Anker Prime dengan daya 67 watt. Kemudian untuk pilihan yang kedua, kita memiliki Baseus Gun 5 Pro dengan daya 65 watt. Dan yang ketiga adalah Ugreen Nexode Pro yang juga memiliki daya 65 watt. Ketiga perangkat charger ini sama-sama dilengkapi dengan tiga buah port pengisian dan semuanya sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat. Selain itu perlu diketahui bahwa setiap unit dari ketiga charger ini masing-masing memiliki satu buah port USB tipe A yang bisa Anda gunakan. Di sini, charger Anker bisa dilipat. Bagian colokan atau stekernya memang bisa disembunyikan dengan cukup rapi, tapi ini sebenarnya adalah perangkat charger yang terasa paling berat di antara semuanya. Sementara itu, dua charger lainnya memiliki berat serta ukuran yang sangat sebanding satu sama lain. Produk Anker ini memang terlihat sedikit lebih lebar, tapi secara keseluruhan ukurannya terasa jauh lebih kecil dan ringkas. Selain itu, bagian stekernya pun bisa dilipat dengan sangat mudah kapan saja. Untuk menguji kecepatan pengisian daya, kita akan menggunakan ponsel seperti S25 Ultra, iPhone 17 Pro, dan juga alat pengukur PowerZ. KM003C menurut saya adalah yang terbaik di pasaran, yang memungkinkan kita untuk benar-benar menilai protokol pengisian daya apa saja yang didukung oleh charger ini, serta kecepatan pengisian nyata yang keluar dari charger ke perangkat, juga protokol pengisian daya apa yang saat ini diakui oleh ponsel bahwa charger dapat digunakan, dan apakah protokol tersebut didukung. Selain itu, kita juga punya Pixel 8, Motorola J57, dan iPhone XR. iPhone XR digunakan karena kecepatan pengisiannya sama seperti pada iPhone 14. Semua model iPhone XR menggunakan port Lightning. Mereka akan mengisi daya dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Kita akan menunjukkan pengisian daya pada port Lightning di atasnya. Motorola menggunakan chipset Qualcomm, jadi kita akan melihat kecepatan pengisian daya pada chipset Qualcomm. Pixel memiliki chip tensor miliknya sendiri dan juga chip manajemen daya yang berbeda, jadi kita juga akan melihat apakah setiap charger ini akan langsung mengisi daya masing-masing perangkat tersebut. Selain itu, saya punya laptop MacBook Pro yang akan diisi dengan daya 60 watt, jadi kita bisa menguji daya pengisian untuk perangkat yang lebih kuat, yang membutuhkan arus lebih besar, dan akan membebani charger lebih berat. Selain itu, kita juga akan memeriksa suhu, apakah ada perbedaan antara masing-masing charger saat beroperasi. Dan kita akan mempertimbangkan charger mana yang terbaik di antara semuanya. Dan alasannya, selain alat pengukur kecil ini, saya juga punya alat pengukur kedua. FNB58 Fenris akan kita gunakan untuk memeriksa port USB-A dan kecepatan pengisiannya di berbagai ponsel, serta apakah port tersebut dapat digunakan pada setiap ponsel terbaru tanpa masalah. Jadi ternyata port USB-A memang kurang universal dan tidak berfungsi dengan ponsel-ponsel terbaru. Kita mulai dengan memeriksa apakah semua charger mendukung protokol pengisian daya yang sama. Berdasarkan itu, kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kita akan mengetahui apakah semua charger mendukung protokol yang sama, dan jika iya, apakah semuanya akan memiliki parameter yang sama pada perangkat yang sama. Kita akan mulai dengan charger Anker, sisanya kita sisihkan dulu. Sekarang, kita akan segera menghubungkan perangkat alat pengukur yang kita miliki ini ke unit charger Anker. Nah, langkah selanjutnya, kita pilih menu charging protocol, yaitu bagian protokol pengisian daya. Kemudian, kita pilih opsi Be Ready dan juga Auto Detection, agar kita bisa melihat secara detail mode apa saja yang sebenarnya dapat didukung oleh perangkat charger ini secara otomatis. Di sini kita harus menunggu sebentar. Perangkat kita sedang memeriksa semua mode pengisian daya yang didukung oleh charger ini. Sudah selesai, ini adalah Quick Charge 3 Plus dengan PPS, yaitu dengan tegangan variabel dari 3,6 hingga 12 volt. FCP, SCP adalah standar dari Huawei, tidak ada perbedaan daya,
Hanya perbedaan mode SCP 22 watt dan FCP 24 watt. AFSCP tidak ada perbedaan, sama seperti AFC, yaitu Advanced Fast Charging milik Samsung yang mendukung 24 watt. Selain itu, kita punya Power Delivery 60 watt PPS dan Quick Charge 4+. Selain itu juga ada pengisian biasa Samsung, yaitu 2 ampere, dan Apple 2,4 ampere. Jadi ini cukup standar. Semua charger terbaru mendukung protokol-protokol ini. Charger-charger ini memiliki daya 69 watt atau 67 watt. Seperti charger ini, dayanya 67 watt. Jadi power delivery 60 watt bisa didukung tanpa masalah. Jadi Anker sudah kita uji. Sekarang kita akan coba dengan charger Baseus. Sekarang kita sambungkan Baseusnya. Sekarang kita sambungkan alat pengukur kita ke Baseus. Kita mundur dulu supaya bisa memilih lagi protokol pengisian daya dan melakukan pengecekan otomatis. Kita cek dengan charger Baseus, mode pengisian apa saja yang didukung, lalu kita akan bandingkan dengan Anker. Jadi, charger ini mendukung Quick Charge 3.0 dengan BPS, yaitu tegangan variabel dari 3,6 hingga 20 volt. FCP, SCP itu adalah standar milik Huawei, dan di sini SCP mendukung hingga 50 watt, sedangkan sebelumnya hanya 22 atau 24 watt. Jadi untuk Huawei charger ini adalah solusi yang lebih baik. Untuk Samsung, AFC juga didukung, yaitu Advanced Flash Fast Charging. Power Delivery mendukung hingga 60 watt. PPS, Quick Charge 4+, dan standar DCP, yaitu pengisian biasa, serta APL 2,4 ampere. Jadi sangat mirip, kecuali bahwa untuk Huawei, charger ini lebih cocok karena dapat mengisi daya hingga 50 watt secara cepat, sedangkan charger lain, charger Ankara sebelumnya, hanya mengisi hingga 24 watt. Sekarang kita cek charger terakhir, yaitu Urina kita. Sebaiknya kita pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang juga pilih protokol pengisian, siapkan dan lakukan deteksi. Dan kita tunggu sampai perangkat tersebut menampilkan semua mode pengisian daya. Ikuti semua protokol dengan cermat. Dan juga mendukung Quick Charge 3,0 dari 36 hingga 20 volt. Dukungan tegangan variabel PPS, FCP, SSCP mungkin lebih lambat. Di sini ada 25 due. Dan di sini kita punya 24 watt, jadi 25 watt. Huawei didukung, sama seperti yang pertama, sedangkan Ankar tidak mendukung 50 watt seperti Baseus. AFC standar Samsung didukung, SFCP juga, begitu juga Power Delivery 60 watt, PPS+, Quick Charge 4+, DCP, dan Apple 24. Jadi perangkat ini mendukung sebagian besar protokol yang sama. Selain itu, Baseus mendukung Hoya 50 watt, sedangkan charger lainnya hanya mendukung hingga 25 watt. Kebetulan saya tidak punya ponsel dari Hoya, jadi saya tidak bisa memeriksanya. Tapi kita cukup percaya saja pada apa yang didukung oleh protokolnya. Sekarang kita akan sambungkan semua charger ini. Dan kita akan perlahan-lahan menguji pengisian dayanya, yaitu kita akan menghubungkan ke port USB-C pertama, dan ke port itu kita akan sambungkan laptop, lalu kita lihat dengan daya berapa charger bisa mengisi laptop tersebut. Pertama, kita mulai dari Ogreen 65 watt, kita sambungkan dulu, saya juga akan menghubungkannya ke komputer supaya grafiknya bagus dan lebih mudah dikenali, serta bisa melihat bagaimana semuanya berubah. Jadi sekarang saya akan mengalihkan kalian ke tampilan di komputer sama seperti sebelumnya. Dan seperti yang terlihat di sini kita punya daya power PWR. Di sini dayanya berubah-ubah. Laptop terisi 33%, jadi seharusnya mengisi daya dengan kekuatan penuh.
Seperti yang terlihat pada perangkat laptop terdeteksi sebagai power delivery 3.0, protokolnya aktif di 60 watt. Jadi charger seharusnya bisa memberikan daya 60 watt tanpa masalah agar bisa mengisi daya laptop kita. Kita sedang membicarakan Ugreen 65 watt, jadi kita akan lihat bagaimana semuanya akan diatur. Kita harus menunggu sebentar tentunya agar semuanya bisa stabil. Untuk saat ini, arus pengisian dan mode pengisian masih sangat fluktuatif. Jadi kita harus menunggu dengan tenang sekitar 1 atau 2 menit agar semuanya bisa stabil. Baru setelah itu, kita bisa menentukan daya pengisian maksimum pada charger ini. Pada charger ini kami mencapai daya 57 watt. Daya sedikit naik turun, tapi bisa dibilang cukup stabil. Ini adalah daya maksimum power delivery 60 watt, karena ada kehilangan sekitar 10%, jadi bahkan sempat kurang sekitar 6 watt. Itu hal yang wajar terjadi. Jadi 57 watt adalah hasil yang sangat baik. Dengan charger Ugreen, Anda bisa menggunakan daya pengisian penuh. Sekarang kita akan cek bagaimana di port kedua, yaitu USB-C. Ini cukup penting untuk mengetahui apakah setiap kali kita menghubungkan laptop ke port pertama harus dipindahkan atau tidak perlu. Jadi sekarang penting untuk memeriksa apakah kedua port dapat berfungsi dengan daya penuh saat hanya satu perangkat yang terhubung atau tidak. Seperti yang saya katakan, laptop memiliki 33% daya untuk mengisi baterai. Jadi ini sangat ideal. Sekarang sudah 36%. Jadi terlihat bahwa pengisian cepat ini benar-benar bekerja dengan sangat cepat. Kita juga harus menunggu sekitar 1 menit agar semuanya stabil dan agar kecepatan maksimum dapat terlihat karena laptop terus-menerus bernegosiasi kecepatan pengisian dengan charger. Tapi seperti yang terlihat, angkanya terus naik. Sekarang sudah 55 watt, 58 watt, jadi baik di port pertama maupun kedua, ada kemungkinan untuk mencapai daya penuh dari charger, asalkan hanya satu perangkat yang terhubung sebagai penerima. Artinya hanya satu perangkat yang sedang diisi daya. Kita bisa menggunakan daya penuh charger baik di port pertama maupun kedua. Ini sangat membantu karena kita tidak perlu terus-menerus memindahkan kabel, misalnya sekarang untuk laptop, lalu untuk perangkat lain. Tapi jika kabel-kabel sudah terpasang ke charger, kita bisa menggunakan kabel mana saja secara bebas dan tetap bisa memanfaatkan daya penuh dari charger. Tapi saya harus mencatat bahwa di port pertama, daya maksimum muncul jauh lebih cepat dibandingkan di port kedua. Tapi seperti yang terlihat sekarang, di port kedua juga sudah muncul daya penuh. Memang sedikit naik turun, tapi tetap saja daya terus meningkat. Mari kita cek bagaimana hasilnya di Baseus. Di port pertama, terdeteksi sama sebagai power delivery 3.0 60 watt. Jadi persis sama seperti di Ugreen. Dan kita akan lihat berapa daya maksimum yang akan ditunjukkan oleh charger ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, area biru ini disebut interface karena ini adalah daya pengisian saat ini, yaitu daya yang sedang dikirimkan charger ke perangkat penerima, dalam hal ini ke laptop kita. Jadi kita harus terus memantau. Sama seperti sebelumnya, kita juga harus menunggu beberapa menit, 1 atau 2 menit agar daya maksimum bisa tercapai.
Pada Baseus, daya maksimumnya sudah tercapai di port pertama sebesar 57,5 watt, jadi menurut saya itu sudah oke. Perbedaannya hanya 0,5 watt yang bisa dibilang sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja, seperti pada charger pertama, di sini dayanya terus berubah-ubah, selalu disesuaikan agar cocok untuk mengisi daya laptop. Namun dayanya terus meningkat dan terus-menerus menunjukkan sekitar 57 watt. Sangat pengisian daya cepat berfungsi baik pada charger yang satu maupun yang lainnya. Baterai 38% dan seperti yang terlihat 57 watt terus-menerus muncul. Mari kita cek port kedua. Juga muncul, dayanya lebih dari 9,60 watt, jadi juga berhasil mengenali perangkat kita, yaitu laptop. Dan sekarang kita akan lihat berapa daya yang akan dicapai. Sekarang dayanya sudah mencapai angka 57 watt. Sekarang turun lagi, kembali negatif, tapi seperti yang saya lihat tadi sempat 57 watt ya, jadi ini hanya masalah waktu saja. Sebentar lagi kedua perangkat akan menyesuaikan seperti seharusnya. Pengisian dayanya cepat, sekarang sudah 39%, jadi hanya butuh kurang dari 1 menit untuk naik 1%, jadi pengisian dayanya memang sangat bagus dan cepat. Port yang kedua ini juga ternyata sama saja, mampu mencapai daya penuh sekitar 55 hingga 57 watt. Jadi, baik itu port pertama maupun port yang kedua, keduanya sama-sama bisa mencapai angka 57 watt secara stabil. Sekarang mari kita cek merek Ankara ini, di mana port pertama dengan protokol Power Delivery versi 3.0 sebesar 60 watt juga sudah muncul di layar. Dan sekarang, kita akan segera melihat bersama-sama berapa sebenarnya daya nyata yang sanggup dicapai oleh perangkat charger ini dalam pengujian kita kali ini. Sedangkan untuk protokolnya, semuanya mengenali laptop tanpa masalah, dan semuanya mengatur protokol yang sesuai untuk pengisian daya cepat laptop, artinya Power Delivery 3.0. Sama seperti pada charger tersebut, daya akan meningkat secara perlahan, jadi kita hanya perlu menunggu beberapa saat hingga stabil. Kita sudah punya daya 50 watt. Ya, tentu saja, itu benar sekali. Dan dengan charger ini kita sebenarnya tidak ingin mencapai lebih dari itu. Ini menunjukkan daya sekitar 49-50 watt, dan mungkin hanya itu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Dan sayangnya charger ini tidak meningkatkan daya, jadi charger ini hanya memberikan daya sekitar 50 watt saat mengisi daya laptop. Tidak mau menarik daya lebih, tidak mau sesaat melonjak ke 52, 53 watt, tapi tidak lebih dari itu. Mari kita pindahkan ke port kedua, mungkin di sini akan lebih baik. Di sini juga langsung beralih ke power delivery sekitar 0,60 watt. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Saya terus menegaskan ini adalah laptop yang sama, kabel yang sama, semuanya sama. Hanya saja chargernya yang berbeda. Jadi di sini perbandingannya terlihat benar-benar sangat nyata sekali dan jelas.
untuk perangkat yang sama persis. Kami mencoba 3 charger berbeda agar bisa membandingkan bagaimana semuanya mengisi daya, bagaimana semuanya bekerja. Baterai di laptop kita sekarang 43%, jadi pengisian dayanya sangat cepat dan di port kedua kita mendapatkan 56 watt, naik terus, tapi akhirnya stabil di 56 watt, jadi sebentar lagi akan mencapai daya tersebut. Bisa dibilang port kedua di charger Anker ini sedikit lebih efisien dibandingkan port pertama, atau mungkin memang lebih cocok dengan laptopnya. Mari kita tunggu sebentar lagi, lihat bagaimana hasil akhirnya, apakah dayanya akan terus naik atau tidak, agar kita memiliki perbandingan yang sebenarnya. Dan pada port kedua saya mencapai 56 watt. Jadi ini adalah daya maksimum yang dapat diberikan oleh pengisi daya ini. Jadi menurut saya ini hasil yang sangat bagus. Kita bisa mencabut laptop dan melihat seperti apa tampilannya di sana. Dia mendeteksi power delivery 45 watt, power delivery 3.0, dan mengatur tegangan yang sesuai. Di perangkat Anker ini kita bisa melihat bahwa daya pengisian sedang ditampilkan, di mana proses pengisian daya tersebut berjalan pada kecepatan sekitar 10 watt saja. Sebagai contoh, di sini ditunjukkan bahwa baterai iPhone terisi 60%. Di sini kita sudah mendapatkan 15, 16, 17, 18 watt. Jadi pengisiannya cukup cepat. Mungkin tidak mengisi lebih cepat karena sayangnya iPhone memang begitu. Hingga 50% pengisian dilakukan dengan daya penuh, lalu setelah itu mulai melambat. Jadi di sini kita mencapai 21 watt. Menurut saya, ini adalah hasil yang sangat baik untuk iPhone. Jadi kita bisa dengan mudah menganggap ini sebagai hasil yang sangat baik. Sekarang kita akan cek di port kedua. Sekali lagi iPhone, port USB kedua. Dan kita akan lihat apakah ada perbedaan. Bagaimana hasil deteksinya? Terdeteksi power delivery 15 watt. Nah, ini jauh lebih buruk sepertinya. Terdeteksi sebagai power delivery 15 ampere, bukan 45 ampere, tapi kita lihat saja nanti karena saya lihat di sini dayanya tetap naik. Jadi saya juga tidak tahu kenapa anehnya menunjukkan 15 ampere tapi daya pengisian sudah sekitar 18 ampere. Tapi tetap saja menunjukkan 18 bukan 20-an. Jadi port pertama ini sepertinya sedikit lebih buruk dalam hal power delivery, atau bahkan 0 jika bicara soal parameter dan kecepatan pengisian. Pada port kedua, hasilnya lebih baik dan lebih cepat berkomunikasi dengan ponsel maupun laptop. Sekarang mari kita cek port pertama di Baseus. Terdeteksi tentu saja sebagai power delivery 45, protokol pengisian daya. Jadi memang benar iPhone ini seharusnya mengisi daya dengan daya sebesar itu. Mari kita lihat seberapa cepat sebenarnya kecepatan pengisiannya, agar kita bisa membandingkannya. Kita perlu menunggu sekitar 1 menit agar dayanya stabil, jadi kita tunggu saja dengan tenang. Dan selama dayanya masih naik, kita perhatikan bagaimana perubahannya. Tingkat daya baterai pada perangkat iPhone ini saat ini terpantau sedang berada di angka 66%, dan kita akan melihat perkembangannya lebih lanjut. Dengan charger Baseus mencapai sekitar 15 watt. Tapi seperti yang saya bilang, iPhone memang melambatkan pengisian daya ketika sudah di atas 5-10%, jadi memang wajar kalau sekarang tidak akan mengisi dengan 40 watt atau 36 watt yang merupakan daya maksimum di versi Pro. Hanya saja memang lebih lambat. Namun, pada charger Anker, kecepatannya memang beberapa watt lebih tinggi. Mari kita cek di port pengisian kedua. Sama seperti sebelumnya, di port kedua juga terdeteksi sebagai power delivery 3.0 45 watt. Jadi di sini terdeteksi dengan benar baik di port pertama maupun kedua. Apakah akan mengisi daya lebih cepat? Sebentar lagi kita akan lihat.
Sekarang sudah 11 watt, 12 watt, 13 watt, 14 watt. Jadi pengisian dayanya memang lebih besar di sini dan tidak seperti di port pertama, di port kedua ini sangat mirip. Untuk saat ini angkanya berkisar antara 12 dan 13. Mari kita tunggu sebentar. Tidak menunjukkan kenaikan lebih lanjut. Jadi daya maksimum yang dapat mengisi daya iPhone 17 Pro dengan charger Basius adalah sekitar 13-14 watt. Saat pengisian daya melebihi 60%. Sekarang mari kita periksa bagaimana situasinya dengan charger Ugreen. Port USB-C pertama, power delivery 3.0 45 watt yang sama muncul dalam protokol pengisian daya. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya dengan pengisian daya nyata, pengisian daya yang kuat. Pada iPhone saat ini kita punya 69%, jadi naiknya sangat cepat. Pada charger ini kita mendapatkan sekitar 12 watt, tapi seperti yang saya bilang sudah hampir naik ke 70%. Jadi mungkin pengisiannya sedikit melambat, artinya charger ini mengisi daya sekitar 12-13 watt, mirip dengan Basius. Saya rasa tidak akan melebihi itu. Setidaknya tidak terlihat naik, 13 watt sepertinya adalah batas maksimalnya. Dengan tingkat pengisian baterai seperti ini di iPhone 17 Pro, dayanya sekitar 13-14 watt. Jadi sama saja seperti Basius. Sekarang kita pindahkan ke port kedua, juga terdeteksi sebagai power delivery 3.0 45 watt, dan sekarang kita lihat berapa daya yang ditampilkan. Kita sepertinya perlu memberikan dia sedikit waktu tambahan, sebagaimana yang biasa kita lakukan. Sekarang sudah di angka 12 sekian, 12 setengah, jadi sama saja seperti di port pertama. Begitu juga di port kedua, kecepatan pengisian antara 12-13 watt. Jadi sama saja seperti di Basius, tidak ada perbedaan yang berarti di sini. Sekarang mari kita coba dengan ponsel lain. Di sini saya punya Pixel 8, jadi mari kita sambungkan Pixel 8 dan lihat hasilnya. Terhubung baterai terisi 51%. Kita akan lihat dengan daya berapa maksimal dia akan mengisi daya dengan charger Ugreen 65 watt. Sekarang sudah menunjukkan 25 watt. Pada charger terlihat power delivery 3.0 24 watt. Sebagai protokol pengisian daya yang terdeteksi, jadi semuanya sesuai. 25 watt dibanding 24 watt itu sudah sangat bagus. Jadi semuanya sudah benar dan sesuai. Sekarang mari kita cek dengan charger yang lain. Basius terdeteksi sebagai power delivery 3.0 dan dayanya berubah-ubah antara 22 sampai 23 watt, dan kita akan lihat berapa maksimalnya, 24 watt. Kita akan lihat berapa maksimal yang bisa dicapai dengan charger Basius. Di program terlihat jelas 25 watt, jadi hasilnya sama baik di Ugreen maupun di Basius. Daya maksimalnya tercapai tanpa masalah. Sekarang mari kita cek bagaimana hasilnya di Anker. Pada Anker Power Delivery 3.0 juga terdeteksi arus pengisian 23 watt, 24 watt.
Jadi persis sama seperti yang lain, 25 watt. Bahkan di sini menunjukkan 24 watt, antara 24 watt. Sepertinya akan sama seperti di semua charger lain, stabil, dan kecepatan pengisian 25 watt dan sedikit lebih. Jadi, di semua charger, kecepatan pengisian pixel sama, sekitar 25 watt. Sekarang mari kita cek pada Motorola G57 Power, yaitu dengan prosesor Qualcomm, bagaimana hasilnya. Tadi menggunakan prosesor Tensor. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya dengan charger Anchor. Kami sudah menghubungkan Motorola. Motorola memiliki 54% dan kecepatan pengisian yang terdeteksi adalah power delivery 3,028 watt. Dan sekarang sudah stabil. Dan seperti yang ditunjukkan oleh program, dayanya adalah 29 watt, 28, 29 watt itu adalah daya maksimum pada charger Anchor. Sekarang mari kita cek dengan Basius. Sebagaimana yang dapat kita lihat bersama di sini, tingkat power delivery berada di kisaran angka 0,26 hingga 0,27. Masih naik turun, masih bisa menunggu sebentar, atau kita bisa coba tunjukkan yang lain. 28 watt, yaitu persis sama seperti pada Anchor jika dilihat dari protokolnya, dan untuk kecepatan pengisian juga sama, 29 watt, kadang naik turun di 28 sampai 29 watt, jadi benar-benar sama. Di sini tidak ada perbedaan antara charger-charger tersebut. Sekarang kita cek di Ugreen. Ugreen juga terdeteksi sebagai power delivery 3,0, 26 sampai 27 watt, sebentar lagi mungkin akan naik ke 28 watt, jadi nilainya masih berubah. 28. Dan daya nyata, seperti yang terlihat di program atau di alat pengukur, sekarang sudah 28 watt. Bahkan seharusnya sebentar lagi akan naik lebih tinggi lagi. (29), jadi pada semuanya sama saja, tidak ada perbedaan yang berarti, semua charger bekerja tanpa masalah, dan dengan sebagian besar ponsel juga tidak ada kendala. Sekarang kita coba lagi dengan Samsung S25 Ultra, dan kita lihat apakah di sini akan ada perbedaan. Jadi saya sambungkan Samsung S25 Ultra, dan kita lihat bagaimana situasinya. Ponsel terisi 35%, power delivery 3.0, 25 watt terdeteksi. Kita akan lihat dengan kecepatan berapa charger ini akan mengisi dayanya. Nah, dia mengisi dengan 25 watt, jadi bisa dibilang agak kurang karena ponsel ini mendukung pengisian daya 45 watt, tapi terlihat jelas bahwa charger Samsung ini tidak bisa mengisi dengan kecepatan lebih tinggi. Memang tidak mendukung mode pengisian yang lebih cepat. Kita akan lihat pada charger lain. Dengan Ugreen, maksimal kita bisa mendapatkan 26 watt. Sayangnya, tidak bisa memberikan lebih dari itu. Semua charger sekarang suhunya sekitar 35 derajat. Semuanya memiliki suhu kerja yang sama. Jadi di sini juga tidak ada perbedaan. Tidak ada yang lebih panas atau lebih dingin dari yang lain. Ada yang mungkin akan overheat dan sebagainya. Sekarang kita cek pada Basius. Basius mendeteksi seperti power delivery atau 0. 24 watt, sama saja. 25 watt, 26 watt. 25 watt dan mengisi daya 26 watt, tapi juga tidak lebih cepat, hanya 26 watt meskipun chargernya 60 watt. Tapi 60 watt itu hanya untuk power delivery 60 watt dan terlihat mode fast charging Samsung. Charger ini hanya mendukung 25 watt seperti yang terlihat di pengukur, seperti yang terlihat di program. Itu adalah daya maksimum yang didukung, yaitu 26 watt. Sekarang kita cek Anchor. Anchor mendeteksi power delivery 25 watt, sama saja. Protokolnya bahkan sekarang menunjukkan 26, 28, dan daya pengisian sekitar 27 watt. Jadi secara minimalis sedikit lebih baik daripada charger Basius dan Ugreen. Tapi perbedaannya hanya 2 watt, jadi itu bukan perbedaan yang besar. Padahal saya pikir ada kemungkinan untuk mengisi daya ponsel ini dengan daya 45 watt. Tapi sayangnya mereka tidak mendukung mode pengisian cepat Samsung 45 watt. Untuk itu Anda memang harus punya charger yang sesuai.
dan charger-charger ini tidak mendukung mode tersebut. Baiklah, sekarang kita akan coba mengisi daya dua perangkat sekaligus. Jadi untuk tahap awal, kita akan mencabut semuanya terlebih dahulu, secara perlahan. Kita akan colokkan laptop ke salah satu port. Mungkin kita mulai dari Ugreen dulu. Ke port pertama kita colokkan laptop supaya dia bisa menarik daya 45 watt. Ke port kedua kita akan colokkan alat pengukur kita. Dan ke alat itu kita akan colokkan ponsel. Yang sebelumnya arus tertinggi itu muncul di Pixel. Jadi mungkin kita akan colokkan Pixel dan lihat bagaimana hasilnya di Pixel. Atau mungkin Samsung. Karena hari ini Samsung mengisi daya dengan 25 watt. Jadi kita akan lihat saat port pertama sedang digunakan, seberapa cepat Samsung akan mengisi daya di masing-masing charger ini. Kita mulai dari Ugreen. Ugreen terdeteksi sebagai power delivery 3.0, tapi bukan lagi 25 watt, melainkan 16 watt. Dan 16 watt itulah yang digunakan untuk mengisi daya saat port pertama digunakan oleh laptop. Laptop mengambil 45 watt. Di sini dayanya hanya naik sedikit, maksimal 1 watt, jadi mencapai 17 watt. Tapi tidak lebih dari itu. Dan sama saja, power delivery 3.0 berubah menjadi 17 watt. Tapi itulah daya maksimum yang bisa dikeluarkan oleh charger ini. Jadi, tepatnya 17 watt ditambah 45 watt yang masuk ke laptop. Jadi, charger ini memang tidak akan bisa memberikan daya yang lebih besar lagi. Karena memang batas maksimal dayanya itu hanya sampai di angka 65 watt saja. Jika kita menjumlahkan total daya output di bagian sini dan juga yang menuju ke laptop. Sekarang mari kita coba produk Baseus ini. Kita colokkan kabelnya ke port yang pertama. Mungkin saya akan atur ulang posisinya sedikit supaya tidak menutupi gambar. Dan sekarang saya pindahkan ke port yang kedua. Ternyata hasilnya sama saja. Samsung terisi 30%. Dan fitur power delivery 24 watt pun sudah mulai terdeteksi. Sekarang sudah turun menjadi 20%, dan daya pengisian nyata yang ditunjukkan pada Baseus adalah 15%. Seperti yang terlihat di program maupun pada pengukur, power delivery 20 memang terdeteksi, tapi percuma saja jika kenyataannya hanya mengalirkan 15 watt daya ke perangkat. Jadi, saat ada dua perangkat, jika yang pertama, laptop terisi dengan beban 45 watt, maka perangkat kedua maksimal hanya mendapat 15 watt, seperti yang saya lihat di sini. Jadi, seolah-olah kita kehilangan sekitar 5 watt entah kemana, tapi memang terlihat ada sedikit kehilangan daya pada charger ini, entah di rangkaiannya atau karena panas, meskipun suhunya tidak panas, maksimal hanya 35-36 derajat, bahkan sekarang hanya 35 derajat, jadi tidak terlalu panas. Namun, daya pengisian maksimal untuk ponsel Samsung adalah 15 watt ketika port pertama sedang digunakan. Sekarang kita akan cek dengan Anchor. Kita lepas port pertama dari laptop, lalu port kedua kita sambungkan ke Samsung kita, dan kita lihat apa yang terdeteksi. Terdeteksi sebagai power delivery sekitar 0,20 watt, tapi kecepatan pengisiannya persis sama seperti di Baseus, yaitu 15 watt. Sayangnya ponsel Samsung S25 Ultra hanya bisa mengisi daya dengan kekuatan 15 watt jika port pertama sedang digunakan oleh laptop. Ini beberapa watt lebih sedikit dibandingkan dengan Ugreen. Jadi, dalam hal mengisi daya dua perangkat sekaligus, Ugreen justru yang paling menarik di sini. Tapi mungkin sekarang kita coba perangkat lain. Misalnya, sekarang kita akan sambungkan iPhone. Kita lihat bagaimana reaksi iPhone-nya. Jadi sekarang saya sambungkan iPhone Pro saya. Sekali lagi. Sebagai port kedua, sebagai perangkat kedua. Dan kita akan lihat apa yang ditunjukkan oleh alat ukur kita sekarang. Meteran kami menunjukkan daya yang tersalurkan sebesar 20 watt. Namun, daya pengisian iPhone sendiri sudah sekitar 10 watt. Nah, ukurannya sekitar 13 watt. Dia menunjukkannya kepada kita. Meskipun sekarang daya 15 watt telah meningkat, jadi 15 watt. Jadi ini sama seperti Samsung. Tidak ada perbedaan yang signifikan di sini, jadi baik iPhone maupun Samsung pada port kedua, jika port pertama sedang digunakan, akan mengisi daya sekitar 15 watt. Sekarang mari kita cek Baseus, ya.
Hal yang sama juga terjadi di mana terdeteksi adanya fitur power delivery sebesar 30 watt, bahkan ketika digunakan pada perangkat iPhone terbaru. Namun daya keluarannya nyata. Sepertinya situasinya saat ini masih belum benar-benar stabil, jadi ada baiknya kalau kita tunggu saja dulu sebentar di sini. Ini 13. Angka tersebut mencapai 14. Jadi pada kenyataannya sama seperti di Ankara, tidak ada banyak perbedaan. Dan itu hanya mendeteksi protokol pengisian daya yang berbeda, tetapi hanya itu saja. Dan itu tidak menunjukkan hal lain terkait daya pengisian sebenarnya dari ponsel tersebut. Seperti yang saya katakan, hanya menunjukkan sekitar 13, tidak lebih. Dan di aplikasi juga terlihat sama, jadi Anda bisa membandingkannya sendiri. Mari kita beralih ke Ugreen. Laptop kita sudah terisi 46%, iPhone kita 72%, dan lagi-lagi terdeteksi power delivery 3.0, 45 watt, bahkan seolah-olah daya pengisian juga, tapi itu sama sekali tidak berbanding lurus dengan daya nyata yang masuk. Protokol pengisian dayanya memang diatur berbeda, tapi daya nyatanya juga berbeda. Seperti yang saya bilang, 45 watt itu diambil oleh laptop, jadi yang tersisa sekitar 20 watt, dan daya nyata yang diberikan charger ini ke iPhone hanya sekitar 12 sampai 13 watt, tidak lebih. Mari kita cek semua charger ini di ponsel Pixel, supaya kita punya perbandingan nyata untuk Pixel. Sekarang saya sudah menghubungkan kabel pengisi daya ini, dan seketika terdeteksi protokol power delivery mulai dari 22 watt, naik ke 23 watt, lalu 24 watt, hingga mencapai 25 watt sebagai protokol pengisian utamanya. Saat ini ponsel Pixel ini sedang diisi dengan daya stabil di 25 watt. Jadi ini membuktikan bahwa daya maksimumnya sangat baik dan mumpuni baik untuk perangkat laptop maupun untuk ponsel pintar Anda. Perangkat ini memiliki kemampuan yang setara dengan daya sebesar 65 watt. Karena kombinasi antara 45 watt ditambah dengan 25 watt akan memberikan kita total daya yang jauh lebih besar lagi. Jadi Raptor seharusnya mengisi daya dengan sedikit lebih lambat daripada 45 watt. Sedangkan ponsel kita sendiri diisi dengan daya sebesar 25 watt. Sekarang mari kita coba periksa bersama bagaimana tampilannya saat menggunakan perangkat Baseus ini. Basa juga mendeteksi dengan cara yang sama, yaitu 19 watt, BW menunjukkan 19 watt, 23, 22 watt untuk Pixel. Sekarang berhenti di 19, jadi seolah-olah menurunkan daya pengisian. Dan dengan daya sebesar 19 watt itu, perangkat Pixel Anda akan diisi dayanya secara terus-menerus dan sangat stabil. Jadi di Ugreen lebih cepat kalau untuk Pixel, sedangkan di ponsel lain hasilnya sama. Sekarang mari kita cek charger Anker dan kita akan punya perbandingan lengkap. Charger Anker juga mendeteksi sebagai power delivery 3.0 19 watt dan mengatur daya tersebut untuk mengisi Pixel. Jadi secara nyata sesuai dengan yang dinyatakan produsen, yaitu 65 watt. Laptop mengambil 45 watt, di sini 20 watt, jadi semuanya sesuai. Kami cukup terkejut dengan Ugreen, yang memberikan sedikit lebih banyak, sekitar 5 watt. Seolah-olah memiliki sistem yang lebih baik atau memberikan daya total yang lebih besar daripada yang tertera pada charger oleh produsen. Masih tersisa Motorola, kita bisa cek di Motorola. Apakah akan ada perbedaan atau tetap sama? Semua akan kita hubungkan ke Motorola. Dan daya pengisian adalah power delivery 3, 0 sampai 20 watt. Nah, dan 19,5 watt itu sedang mengisi, yaitu daya maksimum dari charger ini. Jadi semuanya berjalan seperti seharusnya. Tapi saya tidak melihat perbedaan besar antara satu charger dengan yang lain. Baseus terdeteksi sebagai power delivery 3.0 25 watt dan daya pengisian maksimum. Kita lihat berapa yang akan diatur.
ada sesuatu hal yang sangat menarik. Motorola memang bermasalah dalam hal promosi karena saat terhubung dengan power delivery, tidak tertulis berapa watt dan hanya mengisi daya dengan 10 watt saja. Saya akan mencabut dan menyambungkannya lagi karena saya sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya saat menguji charger lain. Dan itu memang kesalahan dari ponselnya sendiri, karena ponsel ini seolah-olah tidak masuk ke mode pengisian cepat. Hal yang menarik baru saja muncul sekarang. Pengisian cepat yang sebenarnya, yaitu Power Delivery 3.0, tapi kemudian menghilang lagi. Dan inilah daya pengisian saat menggunakan Baseus. Seolah-olah ponselnya tidak bisa berkomunikasi dengan chargernya, dan ini hanya terjadi dengan Baseus tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dan pengisian maksimalnya hanya 10 watt. Jadi, jauh di bawah batas daya yang seharusnya bisa diberikan oleh charger ini. Seharusnya bisa mengisi setidaknya 20 watt, tapi sayangnya port pertama sudah terbebani, port kedua hanya punya 10 watt, padahal seharusnya 20 watt. Mari kita bandingkan sekali lagi dengan Ugreen. Sama saja. Pada Ugreen langsung muncul power delivery. Daya masih berubah, sekarang 17 watt, lalu 18 watt, dan daya pengisian sudah hampir 19 watt sampai 20 watt. Jadi di sini semuanya sesuai, di sini hanya 45 watt. Port kedua mengukur sekitar 20 watt, jadi lebih dari 20 watt tidak bisa didapatkan untuk kecepatan pengisian. Tapi 20 watt bisa diberikan oleh charger kecil ini tanpa masalah. Sebagai kesimpulan, menurut saya Baseus yang paling buruk dalam hal menghubungkan berbagai perangkat ke port yang berbeda. Jika satu port digunakan untuk laptop dan port lainnya untuk ponsel, maka perangkat kedua tidak akan mengisi daya secepat itu. Sedangkan pada charger lain seperti Anker atau Ugreen, semua perangkat tersebut mengisi daya jauh lebih baik dan lebih cepat mendapatkan parameter yang tepat. Sekarang kita akan cek apa yang terjadi jika kita menghubungkan perangkat ketiga ke port USB-C kedua. Ini akan cukup menarik untuk melihat bagaimana daya turun setelah kita menghubungkan perangkat ketiga. Jadi sebentar lagi kita akan mengisi dayanya. Kita akan kehilangan hampir 1 watt daya jika kita sambungkan iPhone XR ke port ketiga yang seharusnya bisa mengisi daya hingga 20 watt, kita akan lihat apa yang terjadi. Dan seperti yang terlihat di program, daya pada port kedua turun menjadi 7,5 watt, jadi kita kehilangan lebih dari 10 watt demi port USB-A. Mari kita lihat bagaimana tampilannya pada Baseus. Kita juga akan menghubungkan perangkat kedua dengan cara yang sama. Sebentar lagi kita akan lihat berapa daya maksimum yang bisa didapatkan. Dan apakah daya itu memang akan berkurang. Sekali lagi Motorola, dan lagi-lagi ada masalah karena tidak bisa mendapatkan parameter pengisian daya karena pada Baseus. Saya sambungkan lagi, kita lihat apakah ada perubahan. Sekarang pengisian dayanya sedikit lebih cepat, tapi kembali bermasalah lagi. Tidak, perangkat ini tidak bisa berkomunikasi dengan charger ini. Ternyata Baseus dan Motorola memang tidak terlalu kompatibel satu sama lain. Mari kita tunggu sampai dayanya stabil di 10 watt. Sudah stabil di 10 watt, kita sambungkan charger dan lihat bagaimana dayanya turun. Sekarang sudah berhasil kita sambungkan dan bisa kita lihat bahwa dayanya mulai turun. Angkanya turun ke kisaran 7 watt atau tepatnya sekitar 7,5 watt saja. Hal ini persis sama seperti yang terjadi pada perangkat Ugreen, di mana dayanya turun beberapa watt dan di bagian port USB-C hanya tersisa 7,5 watt saja. Sekarang mari kita cek bagaimana hasilnya di Anker. Jadi di port pertama kita sambungkan laptop, port kedua untuk perangkat kita yaitu Motorola, kita tunggu sampai dayanya terdeteksi, dayanya sudah terdeteksi yaitu 19,5 watt, jadi di sini jauh lebih cepat. Sekarang kita sambungkan ke USB-A dan lihat bagaimana daya di port kedua turun setelah port USB-A disambungkan. Di sini jauh lebih baik. Saat port USB-A dan ponsel yang belum terisi daya disambungkan, dayanya hanya turun 12 watt, jadi tidak turun setengah watt seperti pada charger lain. Justru charger ini di port tersebut masih memberikan hingga 12 watt meskipun port USB-A juga sedang digunakan.
Jadi saat 3 perangkat terhubung, port pertama memberikan kita 440 watt, port kedua memberikan sekitar 12 sampai 13 watt, dan masih tersisa port USB penuh yang memberikan sekitar 10 watt. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai, semuanya berfungsi persis seperti yang seharusnya. Dan setelah dicoba, ternyata yang bekerja dengan paling baik adalah charger Anker karena ia memiliki fitur pembagian daya yang sangat dinamis. Bukan hanya sekadar membagi daya secara kaku atau membaginya sepenuhnya antara port USB tipe A dan port USB lainnya. Kedua port tersebut, baik yang satu maupun yang lain tidak memiliki daya di atas 10 watt sama sekali. Di sini tidak ada masalah itu. Di sini kita mendapatkan 12 watt pada USB-C dan mungkin sekitar 7,5 watt pada USB-A. Tapi itu adalah hasil yang sangat baik dan sangat menyenangkan karena memungkinkan kita untuk bekerja dengan baik. Mari kita cabut semuanya. Mari kita lihat juga bagaimana pengisian daya hanya menggunakan USB-A. Kita akan sambungkan laptop, iPhone, dan Samsung kita. Kita akan lihat bagaimana masing-masing charger ini mengisi daya pada port USB-A. Dengan begitu kita bisa bilang kita sudah punya perbandingan lengkap dengan semua hal yang ada. Pertanyaan apa yang mungkin kita miliki atau hal apa yang mungkin belum kita ketahui. Sekarang kita akan tahu semuanya dengan pasti. Perangkat. Kita akan tahu charger mana yang lebih baik atau lebih buruk untuk kalian. Secara spesifik untuk kalian, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya akan menyambungkan alat pengukur digital milik saya ini langsung ke perangkat Anker tersebut. Lalu saya sambungkan kabel dayanya. Hal ini dilakukan supaya perangkat alat pengukur saya ini tidak tiba-tiba mati. Dan saya pun tetap bisa terus berkomunikasi secara langsung dengan perangkat komputer saya. Sekarang di layar komputer, saya akan membuka perangkat lunak khusus untuk alat pengukur saya ini, yang bernama USB meter, dan di sini kita bisa melihat bahwa saya sudah memiliki semua parameter yang diperlukan. Garis yang berwarna ungu ini menunjukkan besaran daya. Lalu di bagian sini ada arus listrik, dan di bagian bawah sini adalah indikator tegangan. Jadi, langkah pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menyambungkan kabel USB tipe C ini ke alat pengukur saya, tepatnya di bagian output. Dan mari kita cek bersama-sama berapa besar daya yang sebenarnya digunakan untuk mengisi daya baterai laptop melalui port USB tipe A yang ada pada charger merek Anker ini. Mari kita segera nyalakan perangkatnya, dan kita perhatikan baik-baik bagaimana hasilnya nanti. Pada charger Anker tidak mengisi daya laptop kita melalui port USB. Sama sekali tidak ada konsumsi daya yang terdeteksi, tidak ada aliran arus listrik sedikit pun, benar-benar tidak ada apa-apa. Sekarang mari kita coba periksa secara langsung bagaimana hasil pengujiannya pada perangkat Baseus ini. Pada Baseus, hasilnya persis sama. Jadi port A tidak bisa digunakan untuk mengisi daya laptop apapun. Sederhananya, port tersebut tidak mendukung tegangan 20 volt yang dibutuhkan oleh laptop agar bisa diisi dayanya. Sekarang kita akan cek pada Ugreen, karena saya benar harus membaliknya. Karena memang arahnya seperti itu. Dan pada Ugreen hasilnya persis sama. Seperti yang terlihat, tidak ada arus, tidak ada daya yang ditampilkan. Jadi, tidak satu pun dari charger ini yang memungkinkan kita mengisi daya laptop melalui port USB-A. Jadi hanya kabel USB-C ke USB-C yang diperlukan jika kita ingin mengisi daya laptop. Kabel USB-A ke USB-C pada charger ini tidak akan berguna karena tidak akan mengisi daya laptop kita. Sekarang mari kita cek bagaimana hasilnya dengan iPhone 17 Pro. Jadi iPhone 17 Pro kita hubungkan dengan kabel kita dan kita akan lihat bagaimana proses pengisiannya pada iPhone 17 Pro. iPhone terisi daya sebesar 73% seperti yang terlihat. Dan seperti yang terlihat di program ini secara virtual, iPhone sedang mengisi daya dengan daya 7,5 watt melalui port USB-A. Jadi kemungkinan itu adalah daya maksimum untuk mengisi daya iPhone, yaitu power delivery. Setelah kita mencoba melalui port USB-A tadi, sekarang mari kita beralih untuk mengecek pada perangkat charger Baseus ini untuk melihat bagaimana hasil performanya. Ternyata saat dihubungkan, iPhone juga mulai mengisi daya, namun proses pengisiannya berjalan jauh lebih lambat, bahkan terasa sangat jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan pengujian sebelumnya. Tapi dengan daya 7,6 watt.
Jadi ini juga sesuai dengan yang sebelumnya. Yang satu mengisi daya 7,5 watt dan yang ini mengisi daya 7,6 watt. Jadi kedua charger tersebut mengisi daya iPhone 17 dengan cara yang sangat mirip. Mari kita perhatikan port USB-A ini. Kita lihat bagaimana performanya dengan Anker. Sebentar lagi kita akan lihat hasilnya. Saat menggunakan Anker untuk mengisi daya, terlihat dayanya mulai meningkat. Mari kita tunggu sebentar lagi untuk melihat sampai berapa kenaikannya. 7,5 watt, jadi persis sama. Setiap charger ini mengisi daya iPhone dengan jumlah yang sama. Mari kita lihat bagaimana situasinya dengan Samsung S25 Ultra. Kita tidak akan mendapatkan gambaran yang sepenuhnya jelas sekarang. Samsung S25 Ultra mengisi daya melalui port USB-A dengan daya 10 watt seperti yang terlihat di aplikasi, tegangannya 5 volt dan tidak bertambah. Jadi, sepertinya tidak mendukung pengisian cepat untuk Samsung, hanya mendukung pengisian biasa yang lambat 10 watt. Sekarang charger Anker, berikutnya Baseus dengan Baseus. Ini persis sama, pengisian daya lambat 9,24 watt atau 10 watt, tegangan tidak meningkat, yaitu hanya 5 volt, jadi port USB-A tidak mendukung pengisian daya cepat. Samsung hanya mendukung pengisian daya reguler 2 ampere pada 5 volt. Kami sedang mengulas charger Ugreen. Seperti yang terlihat, hasilnya persis sama, lebih dari 9 watt, dan tegangan 5 volt dengan arus 1,718 ampere. Jadi, semua charger ini pada port USB-A tidak mendukung pengisian cepat Samsung, hanya mendukung power delivery hingga 7,5 watt saja, jadi lebih lambat, tapi tetap bisa mengisi daya tanpa masalah. Sekarang mari kita cek bagaimana jika digunakan untuk mengisi daya Pixel. Saya mencabut kabel Pixel E8 dan Pixel E8 tidak mengisi daya. Ini berarti bahwa prosesor yang lebih baru yang memiliki sistem pengisian daya yang lebih canggih melalui port USB-A tidak akan dapat diisi daya di pengisi daya Ugreen. Bagaimana situasi di Baseus? Persis sama. Oh, ada sesuatu yang berubah di sini. Sedang ada proses pemuatan di sini. Jadi Baseus Pixel A8 hanya akan mengisi daya dengan daya 7,5 watt. Jadi charger Ugreen tidak akan mengisi daya Pixel kita melalui port USB-A, melalui port USB-C tanpa charger. Dan Basel akan bangkit kembali, hanya saja perlahan. Mari kita periksa bagaimana situasi di Ankara. Merek Anker, sama seperti Ugreen, ternyata benar-benar tidak bisa mengisi daya perangkat Pixel ketika dihubungkan melalui lubang port USB-A. Sebentar lagi kita akan cek juga bagaimana situasinya pada iPhone XR dan kita akan mendapatkan perbandingan lengkap tentang bagaimana semuanya terlihat. XR yaitu hanya charger dengan Lightning. Dari rasa penasaran kita akan lihat apakah dengan kabel Lightning port USB-A akan berfungsi tanpa masalah atau justru tidak terlalu, dan jika berfungsi dengan daya berapa. Jadi kita sambungkan charger ke port USB. Sambungkan kabelnya ke port USB. Dan setelah semuanya terhubung dengan benar, mode pengisian daya pada iPhone XR melalui konektor Lightning adalah 12 watt pada charger Anker. Jadi menurut pendapat saya pribadi ini sudah sangat baik sekali, ya. Sekarang mari kita cek bagaimana hasilnya pada charger Baseus. Dan ternyata pada charger Baseus pun hasilnya menunjukkan angka yang kurang lebih sama saja. Sama juga charger mengisi daya dengan 12 watt pada iPhone XR. Menurut saya ini sangat baik. Sekarang mari kita cek juga pada Ugreen. Ugreen juga mengisi daya dengan daya 12 watt. Jadi semuanya mengisi iPhone kita dengan cara yang sama tanpa masalah pada port ini. Jadi port ini menurut saya paling cocok untuk iPhone lama jika ada yang masih menggunakannya, karena memang biasanya mereka dibatasi hingga kecepatan pengisian 15 watt saja. Dan yang kedua, kita juga akan kekurangan daya jika kita menggunakan beberapa perangkat sekaligus. Tapi pengisian dayanya berjalan tanpa masalah. Jadi satu-satunya masalah dengan Pixel adalah pada charger Ugreen dan Anker.
Sedangkan semuanya secara dasar berfungsi dan pada port USB-A, semua charger lainnya bisa mengatasinya tanpa masalah. Mungkin sekarang kita akan membuat sedikit rangkuman dari semuanya. Saya akan beralih ke tampilan normal. Kita punya 3 charger. Mereka jelas berbeda dari segi tampilan. Mereka juga jelas berbeda dari segi berat. Yang ini paling berat, yang ini lebih ringan. Yang ini punya tampilan berbeda, lebih panjang. Yang ini bisa dilipat. Yang ini tidak. Semua memiliki parameter yang sangat baik. Semua mampu mencapai daya nominal saat digunakan dengan satu perangkat. Dengan 2 perangkat sama saja, hanya saja di port kedua dayanya sekitar 20 watt dan tidak akan lebih dari itu. Tidak ada pembagian simetris di mana port membagi daya secara merata, melainkan port pertama selalu mendapatkan daya terbesar, sedangkan port kedua mendapatkan sisa dayanya. Jika port ketiga kita sambungkan, maka dayanya dibagi rata menjadi 2 atau bahkan lebih, tergantung pada masing-masing charger. Karena biasanya, jika ada 3 perangkat yang terhubung ke port USB-A ketiga, masing-masing mendapatkan sekitar 7,5 watt. Semuanya memiliki parameter yang mirip, paling universal. Angker menunjukkan daya penuh saat menghubungkan 2 atau 3 perangkat dan paling cepat mencapai daya maksimalnya. Selain itu, pembagian daya pada port kedua dan ketiga bersifat dinamis. Artinya, jika port ini mengambil sedikit lebih banyak arus, maka port lainnya akan mendapatkan sedikit lebih sedikit. Pembagiannya tidak simetris seperti pada charger lain, misalnya Tyx, di mana pembagiannya simetris sehingga kedua port mendapatkan daya yang sama. Sedangkan pada Anker, port pertama mendapatkan daya paling banyak. Begitulah pembagiannya. Charger terbaik. Semuanya tergantung pada jenis ponsel yang kalian miliki dan penggunaan apa yang kalian inginkan untuknya. Sulit memilih charger tertentu tanpa mengetahui untuk ponsel atau laptop mana charger itu akan digunakan. Di sini kalian harus melihat pengujian kami dan menilai sendiri apa yang lebih penting bagi kalian, apa yang lebih mendesak, dan apa yang paling kalian butuhkan. Dengan begitu, kalian bisa mengambil keputusan yang sadar dan memilih yang terbaik untuk kalian. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sangat berharap kalian bisa memberikan like, suka, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.